Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diinformasikan positif terinfeksi virus corona. Kepastian positif COVID-19 tersebut didapat setelah adanya hasil dari PCR test yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam siaran pers yang dikeluarkan di situs pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pemprov DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya, Ahmad Riza Patria mengaku telah mendapatkan hasil tes pada Jumat kemarin setelah menjalani tes pada Kamis lalu. Meski terkonfirmasi positif, Wakil Gubernur DKI mengaku dalam kondisi baik. Pemirsa, Rizik Syihab meninggalkan Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Ya, kaburnya Rizik Syihab dari rumah sakit dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan telah meninggalkan Rumah Sakit Umi tempat ia dirawat 4 hari terakhir. Menurut keterangan petugas jaga, HRS meninggalkan Rumah Sakit Umi lewat pintu belakang pada Sabtu malam. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol R.D. Acaniago pun membenarkan kabar tersebut dan pihaknya akan mendalami kasus ini. Ya, memang infonya seperti itu, mendapat berita bahwa pasien yang ada di Rumah Sakit Umi Bogor tersebut tadi malam kurang lebih jam 9 ada keluar dari rumah sakit melalui pintu belakang, dalam arti tidak diketahui. Ini sedang didalami oleh penyidik dari Polresta Bogor. Hingga kini pihak Rumah Sakit Umi belum memberikan keterangan. Sebelumnya pihak Rumah Sakit Umi dinilai tidak transparan mengenai hasil swab tes Rizik Syihab. Pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP Kota Bekasi menegaskan telah melaporkan manajemen Rumah Sakit Umi ke polisi. Rumah Sakit Umi dinilai menghalang-halangi tim Satgas COVID-19 dengan tidak memberi akses pada proses swab tes Rizik Syihab. Rumah Sakit Umi dinilai melanggar Perwali nomor 107 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala mikrokomunitas dengan ancaman minimal denda hingga maksimal penutupan izin operasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyesalkan sikap Rizik Syihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak COVID-19 melalui swab test. Ia pun menegaskan pemerintah akan tindak tegas warga negara yang melanggar aturan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kami sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil. 4. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, terkait dengan itu, maka pemerintah juga menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama dan dalam rangka tugas negara atau tugas pemerintah untuk melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara. Oleh sebab itu dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Karena seumpama pun merasa diri sehat, tidak akan menulari orang lain, bisa saja karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan, bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang
secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi penularan COVID-19. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor akan mencabut laporan terhadap Rumah Sakit Umi Bogor terkait kasus Rizik Syihab. Di sisi lain, pihak Rumah Sakit Umi juga telah melayangkan permintaan maaf kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor. Meski akan mencabut laporan terhadap Rumah Sakit Umi, Pemkot Bogor menyoroti pihak rumah sakit yang tidak berkoordinasi dengan baik terkait laporan kesehatan Rizik Syihab. Pihak rumah sakit pun menyatakan tidak berusaha menutup-nutupi informasi dan masih menunggu hasil swab tes Rizik Syihab. Hasil swab nantinya akan dilaporkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Bogor. Alhamdulillah kami melihat dan sangat menghargai itikat baik dari pihak Rumah Sakit Umi untuk menjelaskan kelemahan komunikasi termasuk SOP di internal rumah sakit. Kami pun sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran keras kepada Rumah Sakit Umi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Satgas Covid Kota Bogor dan insya Allah kedepannya kami siap untuk bersinergi dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Bogor. Adapun pandangan bahwa kami tidak memberikan laporan yang lengkap terkait dengan laporan tempat laboratorium tempat uji spesimen, yang terjadi adalah kami pun sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai hal itu. Dan sampai saat ini kami masih mengusahakan kepada pihak Mercy, tapi sampai saat ini juga kami belum bisa mendapatkan. Ya, pemirsa, tidak menerapkan protokol kesehatan, Polsek Lubek dan Satpol PP Kota Padang membubarkan pesta pernikahan yang nekat digelar di tengah pandemi. Acara pesta pernikahan di sejumlah lokasi di kawasan Kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang akhirnya dihentikan. Larangan menggelar pesta dan kerumunan ini didasarkan Perda Pemerintah Kota Padang selama daerah tersebut berada pada zona merah kasus COVID-19. Petugas pun melakukan tindakan dengan meminta tamu undangan untuk pulang dan pihak yang menyelenggarakan acara untuk menghentikan kegiatan serta mencopot tenda. Kita lakukan pendekatan, memberikan gambaran, pemahaman mengenai masalah protokol kesehatan dan juga pada situasi pandemi COVID ini tidak diperkenankan untuk mengadakan pesta pernikahan. Walaupun sempat menolak, namun pihak penyelenggara pesta akhirnya menghentikan kegiatan pesta. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 1.000 warga antri pencairan BLT tahap ke-9 di kantor pos Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya warga yang akan mencairkan bantuan langsung tunai ini membuat antrian sepanjang 300 meter. Selain berdesakan dan berhimpitan, sejumlah warga juga banyak yang tidak memakai masker hingga bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Banyaknya warga dari Desa Kutajaya dan Desa Kuta Baru yang datang secara bersama-sama membuat antrean pencairan BLT mengular hingga ke jalan raya sepanjang 300 meter. Mirisnya, selain tidak menjaga jarak, lamanya antrian berjam-jam membuat warga kepanasan dan kelelahan hingga akhirnya membuka masker saat mengantri. Padahal kondisi berhimpitan dalam antrian sampai membuka masker sangat berpotensi tertular maupun menularkan COVID-19 yang hingga saat ini masih meneror. Warga mengatakan meski terpaksa harus mengantri lama dan berdesakan, adanya bantuan sosial ini sangat membantu ekonomi mereka untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dari jam 7. Bu, ini antri apa sih, Bu? BLT. Ini tahap yang keberapa, Bu? 9. Kalau untuk nominalnya dapat berapa sih, Bu? 300. Bu, kalau misalkan udah dapat uangnya digunakan untuk apa, Bu? Paling beli sembako.
BLT. Bu, ini tahap yang keberapa sih, Bu? Ke-9, saya baru 2 kali ini soalnya biasanya bapaknya Pak yang berangkat. Bu, kalau misalkan uangnya udah cair, digunakan untuk apa, Bu? Ini jujur ya Pak ya, saya mah buat beli beras. Agar tidak bertambah panjang antrean, petugas kantor pos pun akhirnya mendatangi warga yang telah mengantri satu persatu untuk mengambil kartu keluarga ataupun KTP yang merupakan syarat dari pencairan bansos. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, aktris peraih Oscar Glenn Close mencoba tampil beda dalam drama keluarga Hillbilly Elegy. Informasi mancanegara dapat Anda saksikan usai jeda berikut.